Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku masih membahas mengenai si Korea Utara, dimana sekarang aku akan membahas mengenai 5 syarat yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menjadi selir atau ratunya si Presiden Korea Utara ini. Videonya aku, buat kalian yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Kalian mungkin pasti bertanya-tanya siapa sih istri dari Presiden Abadi di Korea Utara, yaitu bernama Ri Sol-ju. Ri Sol-ju ini merupakan pendamping Kim Jong-un, di mana banyak sekali netizen ataupun masyarakat yang ingin sekali mengetahui kehidupan masa kecilnya atau nama asli dari Ri Sol-ju ini, karena banyak sekali yang beranggapan kalau nama Ri Sol-ju ini adalah nama pemberian setelah ia menikah. Ri Sol-ju tidak hanya cantik, tapi banyak sekali misteri-misteri yang menyelubungi Ri Sol-ju. Misteri yang aku maksud di sini adalah gak semua orang tahu, bahkan masyarakat di sana ataupun negara luar tahu, karena kan Korea Utara ini sangat tertutup. Gak semua orang tahu kalau Ri Sol-ju ini gimana sih masa kecilnya, siapa sih sebenarnya background dari Ri Sol-ju, dan nama aslinya Ri Sol-ju ini siapa. Karena setelah menikah, Ri Sol-ju ini memang dikasih nama Ri Sol-ju. Itu merupakan pemberian yang harus kita terima kalau misalnya kalian ingin menjadi pendamping pemimpin di Korea Utara. Bicara soal pendamping, banyak sekali rumor yang beredar. Syarat-syarat yang harus kalian penuhi ketika kalian ingin mengajukan diri untuk menjadi selir ataupun istri dari Kim Jong-un. Jadi guys, apa aja sih kira-kira syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin menjadi selir ataupun istri dari Kim Jong-un? Simak videonya sampai habis. Yang pertama, identitas lama dihapus dan nama baru wajib dipakai. Memang umumnya ketika seorang wanita menikah, maka dirinya pun harus mengikuti marga atau nama suami. Begitu pula yang ternyata berlaku di Korea Utara, di mana para istri juga harus mengganti namanya sesuai dengan nama suami. Namun guys, berbeda dengan Ri Sol-ju ini. Ri Sol-ju ini merupakan nama pemberian yang dimana Ri Sol-ju harus siap menerima ketika ia sudah menjadi pendamping dari Kim Jong-un. Nama asli Ri Sol-ju setelah ia menikah pun gak banyak yang tahu, karena yang beredar rumor itu adalah nama pemberian. Bahkan sampai sekarang pun kita gak tahu nama asli dari Ri Sol-ju tersebut. Mungkin di masa lalu banyak media yang mengatakan Ri Sol-ju ini memang pacarnya Kim Jong-un sebelum dia menikah dan berubah nama. Tapi yang sering beredar, Ri Sol-ju ini sering mendampingi Kim Jong-un ke acara-acara besar lainnya. Intinya, jadi kalau misalnya kalian mau jadi pendamping siapapun, terutama pejabat-pejabat besar di Korea Utara, kalian harus siap meninggalkan identitas lama kalian ataupun background identitas, nama pribadi ataupun nama panggilan kalian sebelumnya, dan siap menyandang nama baru yang sudah ditetapkan dan diberikan. Dan salah satunya juga tidak boleh mempublish nama asli sebelumnya sebelum nama baru kamu dikeluarkan. Yang kedua, ada kehamilan adalah sebuah berkah, namun justru harus disembunyikan. Tentunya bagi khalayak umum, berita mengenai kehamilan adalah sebuah hal yang menggembirakan. Bahkan kalau perlu seluruh dunia pun harus tahu tentang hal ini. Namun guys, berbeda di Korea Utara, mulai dari kehamilan hingga persalinan itu harus kalian sembunyikan. Apalagi rata-rata di Korea Utara, termasuk Kim Jong-un ini menginginkan anak laki-laki. Tapi yang kita ketahui belakangan ini, sempat si Ri Sol-ju ini menghilang, dibilang sih hamil tapi anaknya bukan laki-laki, anaknya perempuan, tapi akhirnya ditutupi. Jadi sempat beredar rumor kalau Ri Sol-ju ini sempat menghilang. Karena kan di Korea Utara ini serba tertutup, jadi kita susah banget untuk mengakses media sosial yang ada di Korea Utara.
Yang ketiga, hanya anak laki-laki yang jadi kebanggaan buat si pemimpin agung. Siapa yang mengira kalau di Korea Utara anak laki-laki juga menjadi sebuah berkah tersendiri. Hal ini mirip dengan kebiasaan abad pertengahan di mana anak laki-laki seolah didewakan karena dianggap bisa menjadi pewaris tahta. Itu pula yang menjadi salah satu syarat terpenting buat kalian yang ingin menikah atau menjadi selir seorang pemimpin di Korea Utara, dan Ri Sol-ju pun harus memang memiliki keturunan untuk mewariskan tahtanya atau pemerintahannya nanti berupa anak laki-laki. Dilansir dari beberapa media, sebenarnya Kim Jong-un dan Ri Sol-ju ini katanya sih sudah pernah memiliki 2 anak. Cuman 2 anak ini nggak pernah dipublish oleh mereka berdua karena kan mungkin dinyatakan anak mereka berdua ini adalah laki-laki, sedangkan pemimpin yang agung itu membutuhkan anak laki-laki untuk mewariskan tahtanya. Jadi memang sengaja disembunyikan gitu kalau misalnya anak laki-laki pasti sudah dipublish. Soalnya kan pernikahan mereka juga terbilang cukup lama. Meskipun anak laki-laki sangat diinginkan dan dihargai, bukan berarti anak perempuan itu tidak dihargai ya teman-teman. Buktinya adiknya Kim Jong-un ini merupakan adik perempuan dimana ia juga sangat dihormati. Tapi rata-rata memang salah satu syaratnya adalah mampu mempunyai anak laki-laki untuk mewaris tahta di Korea Utara. Keempat, selalu jadi bayangan Kim Jong-un antara ada dan tiada. Mungkin wajar sekali jika seorang istri harus selalu ada di samping suaminya. Namun sayang, kalau untuk pemimpin agung Korea ini agak berbeda. Seperti yang kita ketahui, dimanapun ada pemimpin besar yang menjadi sorotan utama itu adalah istri yang mendampingi para pendamping itu ke acara-acara besar. Namun berbeda dengan si Ri Sol-ju ini, bahkan untuk media pun misalnya tidak mengetahui latar belakang si Ri Sol-ju untuk wawancara pun. Dan apapun yang dikenakan Ri Sol-ju ini harus sesuai dengan keputusan suaminya. Jadi ada beberapa sempat video yang menggambarkan mereka jalan berdua, cuman biasanya si Ri Sol-ju ini jalannya agak lebih di belakang. Jadi para media itu banyak menyimpulkan bahwa Ri Sol-ju ini adalah cuma istri bayangan. Tapi kita juga tidak tahu kan, namanya juga istri dan selirnya itu mereka banyak, apalagi mempunyai pasukan kenikmatan. Kenapa banyak yang mengira Ri Sol-ju ini merupakan istri atau bayangan dari si Kim Jong-un? Karena beberapa aktivitas, biasanya itu kan ibu negara banyak sekali nih aktivitas negaranya, mungkin dari ngegosip, rumor, dan yang lain-lainnya. Itu si Ri Sol-ju sendiri itu kayaknya dipatok ataupun ada peraturan yang ditetapkan oleh Kim Jong-un untuk hal-hal apa aja yang harus Ri Sol-ju lakukan. Jadi memang nggak begitu dipublish dan media pun nggak tahu sama sekali latar belakang dari Ri Sol-ju ini. Yang kelima, dari rambut hingga kaki ada sentuhan Kim Jong-un. Umumnya seorang wanita lebih paham mengenai tren busana yang cocok dan sedang viral. Namun rupanya justru hal berkebalikan dialami oleh pasangan nomor 1 di Korea ini. Ya guys, pasalnya semua baju yang dikenakan oleh Ri Sol-ju dari penampilan, tas, rambut, dan tata cara dia berbusana itu harus disetujui dan disepakati dulu oleh Kim Jong-un. Jadi kalau misalnya mereka berdua dalam suatu acara negara, baju-baju yang dikenakan oleh Ri Sol-ju itu adalah baju-baju yang dipilihkan oleh Kim Jong-un sendiri, bukan dari Ri Sol-ju. Jadi kayak memang ada aturan yang harus Ri Sol-ju ini terapkan dan taati ketika ia menjadi suaminya Kim Jong-un. Jadi seperti yang kalian lihat, nggak aneh kalau selama ini diketahui wanita Ri Sol-ju ini mempunyai dan memiliki gaya berpakaian yang sangat berbeda dengan biasanya. Mungkin dia biasanya mengenakan jas atau baju-baju formal dimana memang bagus banget dilihat dan memang elegan banget untuk kalian lihat. Meskipun baju-baju yang dikenakan ini juga tergolong modern, trendy, ternyata selera dari suaminya si Kim Jong-un ini tidak kalah, karena terbukti banget baju-bajunya itu bagus-bagus banget dan cocok banget dengan acara-acara negara dan tidak kalah tren dengan pilihan-pilihan wanita zaman sekarang. Harus kita akui memang benar Kim Jong-un ini adalah pintar dalam memilih selera untuk perempuan dan pintar juga memilih istri, dan memang syarat-syarat dan ketentuannya juga harus berlaku jika kalian ingin. Dan kita acungi jempol aja untuk selera-seleranya dia, karena menurut aku pakaian dari istri Kim Jong-un ini juga bagus, elegan, cantik, dan sopan banget ketika dia menghadiri beberapa acara-acara besar di negaranya.
Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Kim Jong Un ini juga apa yang dia lakukan itu adalah demi kebaikan negaranya. Cuman ada beberapa yang memang berdampak negatif. Dia itu menyembunyikan rapat-rapat kehamilan istrinya, terus juga menyembunyikan kedua anaknya yang memang diberitakan sudah punya anak. Terus namun keburukannya itu banyak sekali karena kan memang masyarakat di sekitar sana juga memang nggak bagus perekonomiannya, terus finansial yang menurun. Jadi sih kalau misalnya ada berita dunia seperti ini, kita harus bijak-bijak menyikapinya karena kan media memang membicarakan hal-hal yang buruk demi menaikkan pamor daripada membicarakan hal-hal yang positif. Oke guys, jadi gimana? Kalian sudah simak belum 5 syarat yang menurutku sih agak gimana ya, kalau di Indonesia ya agak gila aja sih kalau kehamilan ditutupi. Kalau misalnya kalian bersedia, kalian bisa banget jadi selir ataupun istri penjabat-penjabat negara di Korea Utara. Kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa langsung datang aja ke Korea Utara. Tapi lebih baik kalian simak-simak dulu berita-berita yang tertera di Korea Utara biar kalian tidak menyesal untuk menjadi salah satu selir atau istri dari penjabat di Korea Utara. Jadi buat kalian, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari aku selanjutnya. Bye bye.